Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Muhammad Abid Sumasan Jasa lagi sebagai ketua kelompok memperkenalkan anggota saya yang bernama. Saya Nadia Irianti. Saya bernama Bayu Azari. Saya bernama Tria Sofiana. Saya Zulma Revan. Saya Jen Maulidia. Hasil dari pembahasan kelompok kami yaitu berjudul Anggaran Komprehensif pada Perusahaan Manufaktur PT Bersama yang bergerak di bidang industri furnitur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Anggaran Komprehensif pada Perusahaan Manufaktur PT Bersama yang bergerak di bidang industri furnitur. Selamat menyaksikan. Bagi perusahaan manufaktur, perencanaan biaya mendasar adalah biaya produksi atau production cost, yaitu biaya untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi atau finished goods. Hal ini karena biaya ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dalam transaksi biaya produksi, perusahaan harus merencanakan secara komprehensif, terutama saat melakukan transaksi pembelian bahan baku. Perusahaan harus mencari pemasok-pemasok bahan baku yang menguntungkan dengan memperhatikan kualitas bahan, kontinuitas ketersediaan bahan dari pemasok, dan harga bahan tersebut. Bagi perusahaan manufaktur, barang jadi tersebut merupakan barang dagangan yang akan ditawarkan pada konsumen. Sementara itu, harga pokok digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga jual. Harga jual sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu unsur harga pokok dan keuntungan. Jadi, harga jual sama dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Selain biaya produksi, ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan perusahaan manufaktur, yakni biaya administrasi umum dan pemasaran dalam menawarkan barang jadi tersebut kepada konsumennya. Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji karyawan tetap dan manajemen perusahaan. Sedang biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan barang, memberikan insentif kepada para penjual, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang berhubungan dengan masalah pemasaran produk. Untuk mengkaji perhitungan rencana biaya produksi dengan menggunakan teori-teori yang mempunyai kaitan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga antara teori dan aplikasi tidak terjadi tumpang tindih. Yang pertama, anggaran dan penganggaran. Anggaran adalah hasil dari proses penyusunan anggaran, sedang penganggaran merupakan proses dari penyusunan anggaran itu sendiri, baik anggaran komprehensif maupun parsial. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, diukur dalam suatu uang atau moneter dalam periode waktu yang akan datang sebelum operasi dimulai, menurut Glenn Awell tahun 1977. Dalam penyusunan anggaran perusahaan manufaktur, maka anggaran harus terdiri dari anggaran penjualan, hasil dari peramalan penjualan yang dilakukan perusahaan, dan anggaran produksi. Anggaran biaya produksi sendiri terdiri dari anggaran biaya langsung dan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya anggaran penjualan atau sales budget. Anggaran penjualan merupakan anggaran tahapan kedua setelah melakukan peramalan penjualan. Anggaran penjualan adalah salah satu rencana yang disusun secara sistematis tentang barang yang akan dijual pada periode yang akan datang, menyangkut jumlah, kuantitas, mutu atau kualitas, harga, dan daerah pemasaran barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan adalah faktor intern dan faktor ekstern. Nah, teman-teman, selanjutnya ada anggaran produksi atau production budget. Anggaran produksi merupakan anggaran ketiga dalam penyusunan anggaran berikutnya. Kemampuan kepala bagian pemasaran untuk menjual barang yang dihasilkan perusahaan harus didukung oleh kepala bagian produksi. Tanpa dukungan bagian produksi, maka bagian penjualan tidak akan bisa melakukan fungsinya. Anggaran produksi adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis tentang barang yang akan diproduksi untuk waktu yang akan datang. Yang termasuk dalam anggaran ini adalah antara lain jumlah dan kualitas barang yang diproduksi,
waktu dan kapan barang tersebut selesai, serta kapan barang tersebut akan dikirim ke pelanggan. Selanjutnya ada anggaran biaya produksi. Setelah menyusun anggaran biaya produksi yang berkaitan dengan jumlah barang yang diproduksi, selanjutnya akan disusun anggaran biayanya, yaitu anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi adalah anggaran yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Anggaran biaya produksi terdiri dari anggaran biaya bahan langsung, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, teman-teman, selanjutnya ada anggaran biaya bahan langsung. Bahan mentah merupakan bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang. Bahan mentah terdiri dari bahan langsung dan bahan tidak langsung. Bahan langsung inilah yang akan dibahas dalam biaya overhead pabrik. Bahan langsung merupakan bahan yang secara langsung mempengaruhi proses produksi dan dapat diidentifikasikan hasilnya. Misalnya, dalam perusahaan furniture, bahan langsungnya berupa kayu, besi, dan kulit. Anggaran bahan langsung terdiri dari yang pertama, anggaran jumlah bahan yang digunakan dalam produksi dikaitkan dengan 1 unit barang dalam menggunakan bahan. Misalnya, 2 meter kayu dan sebagainya yang disebut dengan standar usage rate atau SUR. Yang kedua, anggaran pemberian bahan atau anggaran ini dikaitkan dengan jumlah bahan yang dibeli berdasarkan standar usage rate dan jumlah persediaan awal dan persediaan akhir. Yang ketiga ada anggaran biaya bahan yang berpedoman dengan anggaran pembelian bahan dan jumlah dana yang disediakan. Baiklah, berikutnya ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja merupakan uang prestasi yang diberikan perusahaan atas jasa-jasa tenaga kerja, khususnya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung akan dibahas juga dalam biaya overhead pabrik. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung mempengaruhi proses produksi dan dapat diidentifikasikan hasilnya. Misalnya, perusahaan furniture tersebut, tenaga kerja langsungnya adalah tenaga bagian penyerutan, potong, dan penyetelan. Anggaran biaya tenaga kerja langsung terdiri dari yang pertama, anggaran jumlah jam kerja yang digunakan untuk memproduksi barang dikaitkan dengan 1 unit barang yang dikerjakan. Misalnya, 4 jam untuk 1 unit, maka 4 jam ini sama dengan standar waktu untuk 1 satuan barang. Dan yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung yang diukur dari 1 jam atau 1 unit barang dikaitkan dengan jumlah gaji. Oke, selanjutnya ada anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya selain bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Terdiri dari biaya bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan aktiva tetap pabrik, reparasi dan pemeliharaan asuransi pabrik, air, listrik, dan telepon pabrik, penjaga malam pabrik, dan sebagainya, serta yang berhubungan dengan aktivitas di pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran biaya yang berkaitan dengan aktivitas pabrik selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung untuk memproduksi barang pada waktu yang akan datang. Untuk membuat anggaran biaya overhead pabrik diperlukan 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan langsung, yaitu jumlah biaya overhead pabrik langsung dialokasikan ke bagian produksi dan bagian jasa-jasa lainnya. Kedua, pendekatan bertahap, yaitu jumlah biaya overhead pabrik masing-masing bagian terutama bagian jasa lalu dialokasikan ke masing-masing bagian jasa kemudian dialokasikan ke bagian produksi. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada data penjualan, harga, dan biaya. PT Bersama adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang furniture. Dalam hal ini hanya 1 jenis produk yang akan kami analisis, yaitu kursi pimpinan. Data penjualan 11 tahun terakhir perusahaan ini akan ditampilkan dalam tabel berikut. Nah, dari tabel di atas diketahui bahwa setiap tahunnya penjualan mengalami kenaikan. Kenaikan dari tahun 2011 hingga 2012 naik 5.000 unit.
Dari tahun 2012 hingga 2013 naik 10.000 unit. Begitu juga dari tahun 2013 hingga tahun 2014 kenaikan berkisar 5.000 unit. Kenaikan dari tahun ke tahun terjadi karena jumlah permintaan dipengaruhi oleh penampilan dan desain modelnya. Jadi, kenaikan rata-rata jika pada tahun 2011 dijadikan dasar adalah 130.000 unit dibagi 10 sama dengan 13.000 unit. Estimasi penjualan pada tahun 2010. Dalam melakukan estimasi penjualan untuk tahun 2022, data yang digunakan adalah data historis, yaitu data yang tertera dalam tabel 1. Dengan menggunakan metode forecasting, yaitu metode least square method dengan sistem manual. Nah, dari tabel 2 dimasukkan ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. A sama dengan sigma Y dibagi N. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Dari tabel 2 tersebut dapat diketahui sigma Y sama dengan 1810, sigma X kuadrat sama dengan 110, dan sigma XY sama dengan 260. Maka A sama dengan 1810 dibagi 11 sama dengan 165. B sama dengan 260 dibagi 110 sama dengan 2,36. Dari hasil ini dimasukkan dalam persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Y 2020 sama dengan 600. Y 2022 sama dengan 165 ditambah 2,36 dikali 6. Y 2022 sama dengan 179,16 dibulatkan menjadi 179 dalam ribuan menjadi 179.000 unit. Komposisi penjualan tahun 2022 pada PT Bersama diatur sebagai berikut. Triwulan 1 sama dengan 25%, triwulan 2 sama dengan 25%, triwulan 3 sama dengan 20%, dan triwulan 4 sama dengan 30%. Komposisi ini dapat diatur sedemikian rupa, sehingga kebijakan persediaan dapat dilakukan sesuai dengan permintaan. Berdasarkan hasil perhitungan estimasi penjualan untuk tahun 2022 dan sesuai dengan komposisi persentase penjualan adalah sebagai berikut. Triwulan 1 25% dikali 179.000 unit sama dengan 44.750 unit. Triwulan 2 44.750 unit. Triwulan 3 sama dengan 35.800 unit dan triwulan 4 sama dengan 53.700 unit. Penjualan pada triwulan 3 adalah penjualan yang paling tinggi. Hal ini dilakukan karena kebiasaan pada setiap triwulan terakhir permintaan kursi pimpinan akan meningkat. Daerah pemasaran pun diasumsikan tidak terfokus. Hal yang direncanakan pada tahun 2022. Dalam menyusun anggaran penjualan, setelah estimasi penjualan ditetapkan, maka selanjutnya adalah menetapkan harga jual untuk tahun 2022. Dalam kasus ini, PT Bersama menetapkan harga jualnya dengan menggunakan teknik forecasting, yaitu menggunakan metode yang sama, least square atau metode kuadrat terkecil. Untuk melakukan estimasi harga jual pada 2022 akan digunakan data historis dari harga jual 2011 sampai dengan 2021. Hasil perhitungan dari tabel 3 dapat diketahui sigma Y sama dengan 44.875, sigma X kuadrat sama dengan 110, dan sigma XY sama dengan 32.625. Jadi, A sama dengan 44.875 dibagi 11 sama dengan 4.080. Dan B sama dengan 32.625 dibagi 110 sama dengan 291. Kemudian kita masukkan dalam persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Jadi, Y sama dengan 4080 ditambah 291 dikali X.
Y 2010 sama dengan 4080 ditambah 291 dikali 6. Hasilnya 5.826. Maka harga jual untuk 2020 diketahui sebesar 5.826.000 per unit dibandingkan dengan harga tahun 2021 sebesar 5.500, naik sebesar 6%. Selanjutnya menyusun anggaran penjualan tahun 2022. Anggaran penjualan merupakan rencana yang disusun secara sistematis tentang jumlah barang yang dijual, harga jual yang ditetapkan, dan daerah pemasaran tertentu pada masa mendatang. Dalam hal ini, daerah pemasaran tidak terfokus pada suatu daerah pemasaran saja. Untuk kasus ini, jumlah penjualan yang direncanakan untuk tahun 2022 adalah sebesar 179.000 unit. Dengan harga yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil estimasi, yaitu 5.826.000 per unit. Pada tabel 4 dapat dianalisis total penjualan dari triwulan ke triwulan. Penjualan triwulan 1 sebesar 2.607.135.000, sedangkan triwulan 2 sebesar 2.607.135.000. Sama karena permintaan perusahaan menetapkan komposisi yang sama pada triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 3 sebesar 2.085.708.000, sedangkan triwulan 4 sebesar 3.128.562.000. Komposisi persentase penjualan triwulan 4 adalah tertinggi, yaitu 30%. Karena pada triwulan 4 ini, permintaan pelanggan produk kursi pimpinan adalah yang tertinggi. Alasannya, banyak kantor-kantor pemerintah melakukan penggantian infrastrukturnya. Selanjutnya, menyusun anggaran produksi tahun 2022. Proses anggaran berikutnya adalah anggaran produksi. Anggaran produksi adalah rencana yang disusun secara sistematis tentang jumlah produk yang akan diproduksi untuk waktu yang akan datang. Di dalam anggaran produksi tercakup tentang kuantitas, kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang akan diproduksi. Dalam kasus ini, pendekatan yang digunakan PT Bersama adalah pendekatan dengan produksi yang konstan atau tetap, sedang persediaan awal dan persediaan akhirnya berfluktuasi. Persediaan produk jadi pada PT Bersama diketahui ketika persediaan awal ditentukan sebanyak 150 unit, sedangkan persediaan akhir telah ditentukan pula sebanyak 100 unit. Berdasarkan hasil penyusunan anggaran penjualan diketahui sebanyak 179.000 unit, persediaan awal sebanyak 150 unit, sedangkan persediaan akhir sebanyak 100 unit. Formula untuk menyusun anggaran produksi adalah sebagai berikut. Jadi, jumlah produksi pada tahun 2022 pada PT Bersama adalah sebanyak 178.950 unit, sedangkan produksi bulanan sebanyak 178.950 unit dibagi 12 bulan sama dengan 14.912,5 unit. Karena hasilnya pecahan, maka dapat dilakukan alokasi kelebihan, yaitu kita dapat membulatkan hasil dari 14.912,5 unit menjadi 14.910 unit. Sehingga 14.910 dikali 12 sama dengan 178.920 unit. Terjadi selisih, yaitu 178.950 unit dikurang 178.920 unit. Jadi, komposisi anggaran produksi per bulan adalah mulai Januari sampai dengan November sama dengan 14.910 unit dikali 11 bulan sama dengan 164.010 unit. Sedang pada Desember sebanyak 14.940 unit. Jadi 164.010 unit ditambah 14.940 sama dengan 178.950 unit. Karena komposisi penjualan dalam satu tahun PT Bersama adalah triwulan, maka anggaran produksi pun berdasarkan triwulanan, yaitu triwulan 1 sampai dengan triwulan 4.
anggaran produksi yang sudah diketahui sebanyak 178.950 unit akan dibagi dengan 4 triwulan sama, yaitu 44.737,5, sama dengan komposisi anggaran produksi bulanan. Hasilnya adalah pecahan. Karena hasilnya pecahan, maka 44.737,5 unit dibulatkan ke bawah menjadi 44.700 unit. Maka 44.700 unit dikali 4 triwulan sama dengan 178.800 unit. Dalam hal ini terjadi selisih 178.950 unit dikurang 178.800 unit sama dengan 150 unit. Selisih ini akan dialokasikan ke triwulan 4 sehingga jumlah masing-masing triwulan adalah triwulan 1 akan diproduksi 44.700 unit, triwulan 2 sebanyak 44.700 unit, triwulan 3 sebanyak 44.700 unit, sedangkan triwulan 4 sebanyak 44.700 unit ditambah 150 unit sama dengan 44.850 unit. Jumlah masing-masing triwulan dapat disusun sebagai anggaran produksi untuk tahun 2011 adalah. Baiklah, selanjutnya ada anggaran biaya bahan mentah. Anggaran biaya bahan mentah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan mentah. Biaya bahan mentah terdiri dari biaya bahan mentah langsung dan bahan mentah tidak langsung. Biaya bahan mentah tidak langsung masuk dalam anggaran biaya overhead pabrik. Yang selanjutnya, anggaran bahan mentah langsung. Anggaran bahan mentah langsung adalah anggaran bahan yang secara langsung mempengaruhi proses produksi dan dapat diidentifikasi dari hasil produksi. Bahan langsung yang digunakan dalam produk kursi pimpinan antara lain busa super, kulit, besi, vernikel, dan roda putar. Untuk 1 unit kursi pimpinan menggunakan standar usage rate, busa super 3 meter, kulit 3 meter, besi vernikel 3 meter, dan roda putar 4 buah. Anggaran bahan langsung terdiri dari anggaran kebutuhan bahan, pembelian bahan, dan biaya bahan. Untuk menyusun anggaran bahan langsung, yang harus diketahui terlebih dahulu adalah jumlah persediaan barang langsung, baik persediaan awal maupun akhir. Persediaan awal dan akhir dari bahan langsung pada PT bersama diketahui sebagai berikut. Persediaan awal busa super 1200 meter, kulit 800 meter, besi vernikel 1350 meter, dan roda putar sebanyak 850 buah. Selanjutnya ada anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran kebutuhan bahan mentah baik kuantitas maupun kualitas bahan yang digunakan pada periode yang akan datang merupakan rencana yang disusun secara sistematis tentang jumlah bahan langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi produk jadi. Untuk mengetahui jumlah bahan mentah yang dibutuhkan pada waktu yang akan datang dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini. Anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran pembelian bahan mentah merupakan jumlah bahan yang akan dibeli pada waktu mendatang. Yang termasuk dalam pembelian bahan mentah adalah jumlah, kualitas, dan jenis bahan yang akan dibeli. Sedangkan dalam menyusun anggaran pembelian bahan mentah, perusahaan terlebih dahulu menetapkan rencana persediaan bahan mentah, baik persediaan awal maupun akhir bahan mentah tersebut. Dalam menyusun anggaran pembelian bahan mentah, perusahaan telah menentukan kebijakan persediaan bahan sebagai berikut. Anggaran biaya bahan mentah langsung. Anggaran biaya bahan mentah langsung dilakukan apabila anggaran pembeliannya sudah disusun. Untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah langsung, anggaran pembelian dikalikan dengan harga per meter atau per buah dari masing-masing jenis bahan mentah langsung. Harga masing-masing bahan mentah sudah ditetapkan oleh perusahaan, antara lain busa super per lembarnya 35.000, kulit per meternya 25.000, besi vernikel 15.000 per meter, dan roda putar 10.000 per buah. Untuk anggaran biaya bahan mentah langsung dapat disusun sebagai berikut.
Oke, selanjutnya ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja merupakan rencana biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja melakukan proses produksi dalam menghasilkan barang jadi perusahaan. Balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerjanya berdasarkan kualifikasi dalam departemen produksi. Biaya tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja langsung dan tenaga tidak kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung akan dibahas tersendiri, sedangkan anggaran tenaga kerja tidak langsung akan dibahas dalam anggaran biaya overhead pabrik. Berikutnya, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah anggaran yang disusun secara sistematis tentang jumlah tenaga kerja langsung yang digunakan, tarif upah dan total biaya tenaga kerja langsung untuk waktu yang akan datang. Anggaran biaya tenaga kerja langsung terdiri dari anggaran jumlah jam tenaga kerja langsung atau direct labor hours dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, anggaran jam kerja langsung. Anggaran jam kerja langsung merupakan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi dari jumlah periodik yang dihasilkan. Untuk menentukan jumlah jam kerja yang dibutuhkan, perusahaan harus sudah membuat standar penyelesaian untuk satu satuan produk. Standar ini disebut dengan standar usage rate atau SUR, yaitu satuan-satuan produk dapat dikerjakan selama berapa jam. Standar jam kerja untuk menyelesaikan satu satuan kursi pimpinan perusahaan adalah 4 jam. Untuk semua departemen produksi yang ada dalam perusahaan, SUR dan tarif upah per jam untuk satu satuan kursi pimpinan terlihat dalam tabel berikut. Selanjutnya ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan rencana biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah barang di masa mendatang. Jumlah jam kerja langsung sudah disebutkan dalam tabel 12, sedangkan tarif per jamnya sudah disebutkan dalam tabel 11. Berikut ini disajikan biaya tenaga kerja dalam 1 tahun. Nah teman-teman, selanjutnya ada anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses produksi. Biaya-biaya ini umumnya adalah biaya tidak langsung, yaitu biaya-biaya secara tidak langsung mempengaruhi proses produksi. Biaya overhead harus selalu ada dan sangat mempengaruhi kelancaran proses produksi. Untuk kelancaran proses produksinya, maka departemen produksi dibantu oleh departemen jasa atau departemen pembantu service departemen. Misalnya departemen reparasi dan pemeliharaan serta departemen bengkel dan departemen listrik atau diesel. Pada PT Bersama tidak terdapat departemen jasa. Di sini hanya ada 2 departemen, yaitu departemen pemotongan dan departemen perakitan. Kemudian keduanya merupakan departemen produksi, sehingga pengalokasian biaya overhead pabrik tidak mengalami kesulitan. Anggaran biaya overhead pabrik perusahaan yang dibebankan dalam 1 tahun yang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi, antara lain biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan baku tidak langsung, penyusutan gedung pabrik dan mesin secara peralatan, dan biaya listrik, air, dan pabrik. Baiklah teman-teman, berdasarkan uraian di atas yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah unit kursi pimpinan yang akan dijual pada tahun 2010 sebanyak 179.000, sedangkan yang akan diproduksi adalah 178.950 unit kursi pimpinan. Sementara jumlah bahan mentah langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi kursi pimpinan sebanyak 178.950 unit, yaitu bahan busa super 536.850 lembar, kulit sebanyak 894.750 meter, besi vernikel sebanyak 357.900 meter, dan roda putar sebanyak 715.800 buah. Selain itu, jumlah bahan mentah langsung yang dibeli untuk tahun 2010 diantaranya busa super sebanyak 531.850 lembar, kulit 869.750 meter,
besi vernikel 352.900, dan roda putar 690.800 buah. Untuk pengerjaannya dibutuhkan biaya bahan mentah langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi 178.950 unit kursi pimpinan. Untuk busa super 18.614.750 kulit. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan adanya peningkatan efisiensi biaya, khususnya biaya tenaga kerja untuk Departemen Perakitan dengan tarif upah sebesar 17.500 per jam, dibanding dengan tarif upah Departemen Pemotongan 15.000 per jam. Seenggaknya perusahaan menyamakan tarif upah antara Departemen Pemotongan dengan Departemen Perakitan, serta melakukan pengendalian biaya yang cukup ketat terhadap biaya tenaga kerja tidak langsung, listrik, dan air pabrik. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih.